Shalom keluarga damai, melalui sapaan damai sejahtera hari ini kita akan merenungkan satu tema, keluarga yang dipulihkan melalui pengampunan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu supaya kami mengerti. Mohon Roh Kudus menuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Coba kita bayangkan sebuah keluarga yang retak karena kata-kata tajam dan yang menusuk itu pasti meninggalkan luka, kesalahpahaman yang terus menumpuk yang memisahkan keluarga yang ada, atau dosa yang membebani hati dari anggota-anggota keluarga yang ada. Mungkinkah keluarga itu dipulihkan? Rasanya memang susah, tapi firman Tuhan berkata, ya, melalui pengampunan. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengampuni menjadi kunci, ya, pengampunan menjadi kunci pemulihan keluarga. Bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Sapaan damai sejahtera yang dikasih Tuhan Yesus, keluarga damai adalah satu hal yang boleh kita pahami, bahwa keluarga adalah lembaga yang Tuhan dirikan. Keluarga hadir karena anugerah Tuhan. Tidak berarti keluarga tidak luput dari konflik, luka, dan dosa. Tanpa pengampunan, luka-luka itu dapat menghancurkan ikatan keluarga yang telah dibangun sekian lama. Namun firman Tuhan menunjukkan bahwa pengampunan adalah jalan pemulihan yang dikehendaki Allah. Mari kita renungkan tema keluarga yang dipulihkan melalui pengampunan yang diambil dari Kolose 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Jadi ayat ini jelas ya, membawa kita untuk belajar hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, konteks ayat ini dalam Kolose 3, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose untuk hidup dalam kasih dan kesatuan sebagai tubuh Kristus, termasuk keluarga, karena keluarga anggota-anggotanya dalam keluarga juga adalah manusia baru. Ayat 13 menekankan, ayat ini menekankan pentingnya saling mengampuni, karena pengampunan adalah cerminan kasih Allah yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Dalam konteks keluarga, ayat ini mengingatkan kita bahwa konflik dan luka adalah hal yang pasti terjadi, bahkan cukup wajar terjadi dalam keluarga. Tetapi pengampunan adalah panggilan ilahi dan harus dinyatakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi di sini firman Tuhan dikatakan sabarlah dan ampunilah. Dua kata ini membawa kita untuk memahami lebih dalam lagi. Sabarlah berarti kita menahan diri, ada penguasaan diri terhadap berbagai kemarahan, kebencian. Bahkan ketika kita disakiti, kita tetap bisa menahan, ada penguasaan diri. Ini menunjukkan sikap rendah hati, kesabaran, dan itu adalah buah roh yang dinyatakan. Terus yang kedua, ampunilah, yang berarti memberikan kasih karunia, melepaskan ikatan dendam dan memulihkan hubungan. Jadi di sini Paulus menegaskan bahwa pengampunan ini bukan opsional, melainkan perintah yang dilandaskan pada pengampunan Allah atas dosa kita, dan wujud nyata kalau kita adalah manusia yang baru di hadapan Tuhan Yesus. Dan hal yang ketiga, bahwa dasar pengampunan kita adalah kasih Allah. Jadi seperti Tuhan telah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni.
Jadi di sini kita belajar memahami Allah mengampuni kita melalui apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Dan pengampunannya itu tidak didasarkan oleh jasa kita atau siapapun, tetapi pada kasih Allah sendiri yang sempurna. Demikian juga kita dipanggil untuk mengampuni anggota keluarga kita, bukan karena mereka layak, tetapi karena kita telah menerima kasih karunia dan pengampunan dari Allah sendiri. Nah, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, jika kita hubungkan tema kita keluarga dan yang dipulihkan melalui pengampunan, maka pengampunan itu akan mematahkan rantai dosa yang ada dalam keluarga. Jadi kata-kata menyakitkan, pengkhianatan, kegagalan satu sama yang lain, tanpa pengampunan, luka itu akan menjadi rantai yang memisahkan keluarga tersebut. Tetapi dengan pengampunan, Allah mematahkan rantai yang membelenggu keluarga. Yang kedua, pengampunan membawa pemulihan. Sekali lagi, pengampunan bukan hanya tentang melepaskan dendam, tetapi juga tentang memulihkan hubungan yang sempat rusak. Maka ketika seorang suami mengampuni istri atau sebaliknya, atau seorang anak mengampuni orang tua atau sebaliknya, maka pengampunan itu akan menjadi pintu terbuka. Ini memungkinkan dan ini memerlukan waktu, tetapi pengampunan adalah langkah pertama dan utama untuk penyembuhan, pemulihan, dan kebahagiaan di tengah keluarga. Yang ketiga, pengampunan adalah panggilan ilahi. Mengampuni tidak selalu mudah, terutama jika luka yang kita alami itu sangat dalam. Tapi ketika kita ingat Kolose 3:13, di dalam Kolose mengingatkan kita bahwa pengampunan adalah perintah, bukan saran, bukan pilihan. Jika itu sebuah perintah, maka kita harus melakukannya. Ketika kita mengampuni, kita mencerminkan karakter Kristus di dalam diri kita, dan kita menjadi saluran kasih Allah yang nyata di tengah keluarga. Di tengah pelayanan yang saya lakukan, ada seorang ibu pernah mengalami kondisi yang tidak nyaman, dan ia berbagi cerita bagaimana ia memaafkan suaminya setelah bertahun-tahun menyimpan dendam karena ketidaksetiaan suami. Proses ini tidak mudah. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, ia menangis, dan ia mencari Tuhan melalui firman-Nya dan mencari kekuatan Tuhan. Maka kekuatan itulah yang Tuhan berikan, bukan kekuatan kita, kekuatan dari Tuhan, dari firman Tuhan itulah. Pada akhirnya ia dapat mengampuni. Hubungan mereka dipulihkan, anak-anak melihat teladan iman dari orang tuanya yang nyata. Pengampunan bukan hanya menyembuhkan hati, tetapi juga membawa terang bagi seluruh keluarga. Nah, menjadi penutup buat renungan kita pada hari ini, Jemaat GKI Damai, pengampunan adalah anugerah yang telah kita terima dari Allah dan kini menjadi panggilan kita untuk diberikan kepada di dalam keluarga kita. Mari kita periksa hati kita. Adakah luka kemarahan, kebencian, dendam yang masih kita simpan terhadap pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita? Hari ini kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni, dan kita mengambil langkah nyata dengan apa? Dengan mulai datang meminta pengampunan dan berdoa dan saling mendoakan, saling mengampuni. Seperti Kristus telah mengampuni kita, mari kita saling mengampuni. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, dan kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, dan kami mau hidup di dalam pengampunan karena itulah perintah Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.